kita berpikir positif ya, ada beberapa, ini tidak semuanya ya, ada beberapa. Yang pertama misalnya tidak mengeluh. Ya, nanti akan kita bahas secara tersendiri mengenai mengeluh ini ya. Yang selanjutnya itu selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Kadang-kadang ya ada sebuah ada sebuah masalah atau sebuah ujian bagi kita. Yang ujian itu kita pandang hanya dari titik kerugian apa yang kita dapat, akhirnya kita lupa bersyukur. Padahal ada masih banyak kenikmatan yang kita dapat daripada satu kerugian tadi. Misalnya nih lah, pian berjalan, tasipak lawang, lalu kalingking betis pian ini luka atau kukunya itu tercabut. Iya. Apa kira-kira yang akan pian ucapkan pertama kali? Aduh, ya Allah. Bahkan kira-kira ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya, kalau ada yang tersipak lawang, tertendang lawangnya, keluar lepas misalnya ya, atau luka di bagian kelingking kakinya, lalu dia lihat, dia tersenyum, alhamdulillah. Itu langka ya, langka. Memang menyambat itu nyaman aja, menyambat ya Allah. Memang kalau menyambat itu nyaman ya Allah. Iya, ya bagi yang berproses itu harus seperti itu, bukan harus kita seperti itu dulu baru kita nyampaikan, boleh nyampaikan seperti itu enggak ya. Artinya dalam menyampaikan kebaikan itu tidak mesti harus sampai kepada kebaikan itu dulu. Nah, yang tersenyum dan mengucapkan alhamdulillah, setelah mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan istighfar ya, astagfirullah, aku ini gak ada hati-hati tadi gitu kan. Lalu nyalahkan dirinya yang disalahkan. Iya, tersenyum sekali kebaikan. Terus dia alhamdulillah, ya, bersyukur. Kenapa dia alhamdulillah? Untung kalingking aja. Ya Allah, kada sampai tisam, kada sampai kalingkuh, kada sampai kata paha, gitu kan ya. Siapa tahu sih Pak Lawang langsung hilang saraf kebetisam gitu kan ya. Iya siapa tahu kan banyak kan kejadian. Iya, yang ditawak kawan lawan penggaris saja ada yang kena stroke gitu kan ya. Kan bisa jadi gitu ya. Iya, bukan sesuatu hal yang mustahil. Alhamdulillah, kalingking aja. Iya, 2. Yang ketiga, astagfirullah. Aku bang kada boleh lihat tadi. Lalu nyalahkan diri kita, bukan nyalahkan Allah Ta'ala. Bukan juga nyalahkan lawang. Beri muar benar lawang nih, kan ya? Lawang ditapak pula. Bagi sakit, tangan sakit ya kan? Iya, lawang disalahkan. Kayak sepeda motor, mana kunci? Ketemu. Beri muarnya itu ya? Langsung menyala ya? Itu tekanannya aja. Nah, lalu ada senyum. Senyum itu menyegarkan perasaan kita. Ya, senyum menyegarkan perasaan kita. Senyum yang pas bang, senyum yang pas. Oke. Senyum kita, saat kita tersenyum itu perasaan kita tersegarkan. Ada energi ke dalam perasaan kita. Sehingga saat kita sakit, kita tersenyum, itu sudah mengurangi rasa sakit kita. Karena energinya masuk dalam rasa kita itu. Kalau kita merangut kesakitan, ya Allah, maka rasanya akan sepenuhnya adalah rasa sakit. Harus kita gabung, harus kita campur dengan energi yang baik lewat senyum tadi. Itu boleh. Pengulangan sakit dulu ya Allah, itu boleh ya gitu lah. Kada jawaban langsung tak boleh itu sakti ya Allah. Sakti. Jadi pas sakit itu mesti dah muha atau tak rasam, mesti dah. Kada kawal langsung gitu kan. Nah lalu detik-detik awal nggak apa-apa, tetap rasam gitu kan. Kesakitan ya Allah. Nah lalu tersenyum. Jadi bukan berarti pas tersipak langsung tak boleh itu enggak. Sakti kalau orang Sunda itu. Iya. Senyum. Satu sudah keuntungan kita, rasa sakit kita sudah tercampur. Ya seberapa jauh campuran itu, seberapa mempengaruhi rasa sakit tadi ya, seberapa jauh juga keikhlasan kita sudah tersenyum. Kalau terpaksa tersenyumnya ya Allah, ya kada banyak juga yang masuk gitu ya.
tapi tetap lebih baik itu. Ya, yang pertama itu ya. Yang kedua tadi alhamdulillah kita bersyukur. Ya, siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Ya ada. Bukan kasih pahalanya yang bertambah ya Allah, tapi kenikmatan lainnya yang akan ditambah. Satu sakit yang lainnya itu akan ditambah kebaikan-kebaikan. Bahkan yang sakit itu tadi akan disembuhkan karena syukur kita. Ya Allah. Nah, habis itu apa? Istighfar, menyalahkan diri sendiri. Kalau kita beristighfar, itu oksigen yang masuk ke dalam otak kita itu 5 liter. Daripada pas kita berinap biasa tanpa istighfar. Itu seliter aja. Nah, saya kita berinap. Itu seliter aja masuk ke pikiran kita. Jadi pikiran yang tadi ya gerunung di dalam sini ya Allah. Gerunung dalam sini. Karena adanya istighfar 5 liter masuk oksigen ke sana. Sehingga apa? Pikiran kita bisa lebih jernih dalam menghadapi permasalahan itu. Nah, nih, kira-kira betadin kah, ya, atau Handiplas kah? Lebih mudah mikir kan ya? Kalau yang kita, ya kemarin saya pulang di sini waktu kita masuk kuliah ya. Ada anak-anak di sini kan mungkin masih kelas 6, 5 atau 6 SD tuh. 2 orang di sana ya. Kan saya mau masuk ke mobil ya, nggak jadi masuk, saya lihat gitu. Kan ya. Rabah di trotoar situ nanti. Rabah. Jadi habis rabah, berdua berdiri. Berdiri berdua. Nang kawan mau musut ke betis, nang kawan saya ku mau musut ke sepeda motor. Iya. Habis itu saya lihat ya, yang kawan mau musut ke betis tadi, babaya kok ke jalan. Sampai saya lihat menangis ya, saya kan berjalan kan situ kasih jauh ya Allah. Jadi berjalan datangi santai aja. Kadang kayak orang yang terburu-buru bang, karena ini santai aja bang juga gitu kan. Lainnya terkapar gitu kan ya. Pasti kita lari ya Allah, lari gitu kan. Iya, tapi ini santai aja kan, berdiri juga tuh yang jangan. Nah, tapi jadi datang ke sana, yang mengusut kendaraan tadi, saya gawil di sini. Tuh bawa lo kawan tuh nak kau gini sana. Ada papa kemana ya? Ada papa kemana ya? Paman yang penting kan. Bisa dikiranya bapak pintol sama ya. Iya. Ada papa kemana aja? Gitu. Ada papa kemana aja? Ada pengusut ke motor nih. Ini menangis. Keluar baju matanya, tapi nyusupan kan yang bunyi itu. Iya. Jadi menangis tanpa suara. Menangis tanpa suara. Ya, menahan kesakitan itu. Ya kalau Pian kadang-kadang nangis tanpa suara itu kesakitan hati ya Allah ya. Itu di bawah lo kayak bawa gede kata saya. Ada papa kemana aja? Ada papa aja. Pas saya lihat itu takuyak mulai sini ke sini. Oh di trotoar situ yo. Kelajuannya. Ada papa kemana aja? Nah, terus bang jalan nih apa nih? Kamu kemana ya? Mau beli ke rumah sering kuitan kan? Iya. Dua-duanya ya, karena tadi oksigen dalam otaknya itu tidak ada, dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan, dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi, dengan kesakitan-kesakitan, akhirnya kan kosong. Kan kita pikir lagi itu kan, nih kawan nih, lu harusnya yang diutamakan. Sepeda motor ini nomor 2. Ya oleh. Harusnya kayak itu bang. Jadi munnya ada misalnya yang kayak itu, yang harus diperhatikan pemulaan itu orangnya, bukan sepeda motornya. Ini kadang-kadang ya, ada yang berkisah kawan. Kenapa jadi terlambat? Kamu rabah tadi, kenapa sepeda motornya? Sepeda motornya kita pun kalau apa motornya ya karena mungkin mariatinya kau aja sampai gitu kan ya artinya kan ada apa harusnya ada apa lah ikan mah itu lo ya lo lah nanyar lah ya alhamdulillah dengan ada apa motor belum deh pak. Nah kan itu urutannya kedua. Kenapa dia tidak bisa sampai ke sana ya karena pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif tadi. Tidak ada
oksigen yang masuk ke dalamnya sehingga dia bisa berpikir secara segar. Terus saya kasih solusi. Nah, kayak inilah pian bawah lu kau gini. Enggak paman ngalih kau gini situ kayaknya ngalih kayaknya takutan kan kau gitu itu ya kalau di apa kira-kira situ kan sampaikan aku hitamnya atau apa ya kan. Anak kayak ini barang pian menukar betadin, menukar perban atau Handiplast atau apakah nih berhasil ya kan dulu luka kawan pian ini. Nah imbahnya hanya kita ngurusi sepeda motor, bahasa kita adalah hanya kita ngurusi sepeda motor supaya pian buli kada sakit kuitan pian. Ainggi pemana, ayo udah nukar dulu. Pas inya bebuat ke sepeda motor, seluruhnya kawan masih digunakan. Kawannya tadi bebuat juga. Bebuat juga soalnya yang buat di sini tadi kan. Ya dari kalau akan duit, nah nukasakan nukan parban lah. Kadang dosa pemana ya kan ya. Kami ada yang pemana duit ya kan. Berarti anak baik ya. Kira-kira ya. Maksudnya ada pada ada gitu kan. Ya kalau yang ada baik kan ada pada ada ya kalau anjing pemana yang dilungin kan. Mah ada lagi pemana. Nah, yang kawan tadi berbuat, ingatilah kata saya yang di muka, ingatilah itu berasi dulu itu hanya memberisi sepeda motor. Bila sudah berasi itu tanyaman memberisi berdua jadinya. Karena jangan anak jauh ya. Kalau di sini tadi kan biasanya kita sama saya gitu kan. Nah, udah itu sudah beres kawan bilang hanya memberisi sepeda motor kayak apa supaya kada bisa dikuitan pas balik ke rumah. Jalan habis itu. Insya Allah ya kira-kira selesai lah urusannya. Kalau beli ke rumah di sergi kuitan tuh ya biasa lah ya Allah. Karena sepeda motor sebentar kuitan. Menghadap ada sergi kuitan sebentar mau kasih orang. Ya kalau itu berlaku juga untuk mahasiswa kan. Jadi kalau sepeda motor masih sebentar kuitan ya dia pikir ya jangan sembarangan. Itu panasakan di ujian akan ya Allah. Nah. Istighfar 5 liter masuk atau 5 kali lipat daripada kita bernapas biasanya masuk ke dalam pikiran kita oksigennya. Ya, sehingga pikiran kita bisa lebih cerdas dalam mengatur langkah ke depannya setelah itu. Setelah kita dapat masalah itu, setelah dapat ujian itu. Ya kan ya, otak yang segar lebih mudah untuk berpikir. Tapi kalau dipenuhi oleh kesakitan, oleh ketakutan, oleh ini dan lain sebagainya gitu kan ya. Maka tidak ada lagi sisi otak kita itu bisa bekerja. Karena kalau sudah ketakutan dan lain sebagainya itu emosi dan logika itu sulit untuk berbarengan. Jadi kalau emosinya yang naik, logikanya akan turun. Berpikirnya alih. Bila pian itu sakit hati kah, sedih kah, alih berpikir. Ya Allah, kalau emosinya naik, sakit gigi kah, ya Allah itu sakit juga ya Allah. Emosinya naik. Ngalih itu berpikir. Nah, tapi kalau emosinya itu mereda, berpikirnya naik. Jadi berpikirnya yang lebih tinggi jadinya, lebih mudah jadinya berpikir. Nah, jadi itu ya. Bagaimana kita untuk bisa mengatur supaya pikiran kita positif dengan bersyukur. Memang dalam prakteknya tidak semudah apa yang kita dengarkan, apa yang kita bicarakan, diskusikan saat ini. Tapi kita akan selalu berproses untuk bisa lebih baik. Bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Ya saya alhamdulillah ya sering sudah mempraktekkannya walaupun tidak mempraktekkan dalam segala situasi ya. Maksudnya belum mampu dalam segala situasi. Ya misalnya saya ya pernah mobil saya bawa barang, habis itu kan dalam apa hutan ya, maksudnya keadaan rumah penduduk ya sunyi ya, tapi hendak memaling memutar paling kena ya pikirannya kan mengambil motor orang ya Allah. Nah memutar diundur akhirnya masuk ke licak amblas berusaha sudah kan kata kawa juga turun saya dari mobil ya tunjul ya kata kawa juga karena mobil box ya yang box bukan yang pickup biasa. Kalau pickup biasa kan mudah ya ringan, yang box tidak ada yang bantu karena tidak ada rumah penduduk. Ada yang lalu, ada yang lewat, pakaiannya gagal bang, pakaian salah satu organisasi, saya nggak mau sebut organisasinya ya. Yang harusnya organisasi itu tuh gawiannya bantu orang gitu ya. Dia lewat, melihati, habis itu berlalu.
Ya, habis berlalu itu koreheng, bawa ke koreheng deh, supaya cuma berpikir itu ya. Kalau karena dibawa ke koreheng itu kali berpikir jadinya. Lewat ya saya senyum saja gitu. Berusaha senyum gitu. Terus saya usahakan lagi buat ke mobil, kada mau pulang, ada pulang orang lewat gitu. Ya, yang tadi dari sini. Lewat aja, bahkan tidak mandang ya. Dikira orang dasar gue parkir sama motor ya Allah. Dasar gue parkir kalau. Udah lewat korehengnya pulang. Korehengnya sampai sanja. Semakin gelap nih, semakin kadap nih hari ini. Gelap. Buat lagi ke mobil. Bismillahirrahmanirrahim, putar seterannya, mau keluar. Ya saya yakin ya itu Allah Ta'ala tuh melihat aja itu ya Allah. Yang lain kan sudah yang membantui, pasti Allah Ta'ala yang membantui ujung-ujungnya ya Allah. Karena apa ya? Karena pikiran kita agak fresh, mikirnya tuh kawak bahwa ini pacaran ditolong Allah Ta'ala. Coba pikirannya tadi, itu dari muarnya itu lalu ya, itu yang kayak pangdak masuk pikiran bahwa Allah Ta'ala itu akan nolong kita gitu kan ya. Jadi pikiran kita harus tersegarkan supaya masuk yang positif. Oke, masuk energi tadi, masuk oksigen. Baik, itu yang pertama selalu bersyukur. Terus lagi motivasi dari dalam diri. Ini ada motivasi itu kan dua, intrinsik, ekstrinsik ya. Jadi yang intrinsik itu yang dari dalam diri. Saya percepat saja ya. Yang selanjutnya bicara baik atau diam. Nah, kita jangan menyalahpahami ini ya. Jadi kalau misalnya kita apa gitu kan ya dalam diskusi kah atau dalam forum-forum seperti ini kah, nanti pian diam. Ya, kenapa jadi diam? Karena fal yaqul khairan aw liyasmut. Ya, berkatalah yang baik atau diam. Padahal itu coba makna itu. Berkatalah yang baik atau diam. Artinya mau kadakawa berkata baik hanya berdiam. Berarti yang bagus itu bepandir dulu. Bukan langsung yang berdiamnya yang diambil. Bepandir loh nayanya kita nih. Bila kadakawa bepandir nang baik hanya berdiam. Jadi kalau diam untuk emas, berarti bicara yang baik itu emas, intan, berlian, permata, apa lagi? Nah, itu ngarang dia bertahan ya. Iya. Maka harus seperti itu, bicara dulu. Kalau tidak bisa bicara yang baik, baru diam. Bukan langsung diam. Aku mengamalkan ajaran agama bahwa diam itu baik, itu diam untuk emas. Oke. Nah, selanjutnya melihat peluang, kesempatan. Dan ini juga bagian dari bagaimana kita bisa berpikir positif tadi gitu ya. Jadi jangan sampai melihat kendala-kendala, rintangan-rintangan, tapi lihat mana jalan gitu. Kalau kita melihat jalan di sekian banyak rintangan, maka kita akan terfokus kepada jalan dan kita akan bisa melewatinya dengan baik. Tapi kalau kita melihat rintangannya saja, fokusnya ke sana, padahal banyak jalan, tapi kita tidak melihatnya, sehingga kendala-kendala itu akan menjanggal atau mengganjal kita. Jadi fokusnya itu lihat peluang kesempatan. Jangan mencari-cari alasan dalam setiap kesempatan ya, tapi lihatlah ya kesempatan-kesempatan kita dalam berbagai rintangan yang kita hadapi. Nah, terus lagi hindari lingkungan negatif. Ini bagi kita yang baru belajar untuk bisa berpikir positif, ya, berproses untuk berpikir positif, lingkungan yang baik itu penting. Ya, kadang-kadang kita tuh kan shocknya itu apa? Shock sudah jadi orang benar. Sehingga bebas berteman dengan siapa saja. Kalau aku kada pilih-pilih kawan pemabuk kawan nih. Orang yang menjinit kawan nih ya Allah. Orang yang kada bisa sampai yang kawan juga. Orang yang kada bisa menggawi makalah kawan juga itu kan. Kenapa lah pemabuk tak buat makalah itu ya. Iya. Kalau kita masih berproses untuk jadi orang yang bisa berpikir positif, itu hindari. Pian kalau rajin ngolah makalah, bakawan dengan orang-orang yang kada rajin ngolah makalah, pian keumpat. Pian yang akan keumpat kada rajin ngolah makalah. Tapi kalau pian misalnya satu orang kada rajin ngolah makalah, bakawan dengan orang-orang, beberapa orang yang rajin ngolah makalah, pian keumpat. Keempat yang banyak tuh. Jadi kita harus menghindari lingkungan negatif kalau masih berproses untuk berpikir positif, bisa berpikir positif.
Lain halnya kalau kita sudah terlatih untuk itu, ya nggak apa-apa berteman dengan siapa saja. Iya. Jadi misalnya seperti ini ya, dalam sebuah mobil isinya 8 orang misalnya, atau 7 orang misalnya kan ya. 7 orang. Mulai sini ke Banjar. Berangkat jam 10 misalnya, atau jam 11. Di jalan juhur. Ujar yang saikum kita sambayangan kah dulu. Ujar yang 6 kainah hajagin. Maka yang saikum akan 4 kainah hajagin. Ya ada. Tapi kalau yang satu misalnya, kita sembayangan kah? Juhur nah. Ayo 6 orang, 1 orang kainah hajagin. Jadi yang 1 orang ini. 1 orang ini akan mengikuti kalau singgah yang juhur menjuhur. Jadi akan selalu kita ngikuti yang banyak di sekitar kita. Ini bagi orang yang belum bisa terlatih untuk berpikir positif, berpikir secara mandiri. Ya, kalau orang yang ya sudah terlatih ya nggak apa-apa. Biar orangnya ada sembayangan sebentar, tetapnya sembayang. Ada aku bila ada singgah, asal ada nyaman aku singgah kalau kita. Ayo banmu kada usah sembayang, kada bapak kada sembayang kada itu urusan buanmu. Aku sembayang dulu. Kan mesti gitu ya Allah, keras gitu ya, keras dalam urusan itu gitu. Tapi yang belum terlatih, kayaknya gini dulu. Kayaknya sampai ke Banjar ya Allah 5:30 sudah. Jam 6 sudah misalnya kan. Ya kira-kira kayak itulah, kira-kira mulai sini ke Banjar jam 11 pulang ya lah. Kita 5 jam lah Banjar kan. Ya kalau pada macet ya Allah, ya anggaplah ada perbaikan jalan ya Allah, ya, ada orang aspal atau apa kan macet, ya anggaplah 5:30 jam 6. Sampai sudah ke rumah yang dituju misalnya di Banjar, azan maghrib. Risiko besar kali ya. Dua salat kita terabaikan, zuhur sama asar. Karena permasalahan tadi, kita akhirnya yang ikut terpengaruh dengan orang-orang sekitar kita. Makanya lingkungan yang baik itu kan bentuk diri kita. Tapi kalau sudah terlatih gak apa-apa. Makanya membebaya hanya bisa berceramah itu di masjid aja gitu. Di komunitas-komunitas yang sudah fresh. Jangan coba-coba ceramah di diskotik lah. Jangan. Yang ceramah di diskotik itu yang sudah mampu aja. Memang bagus ya supaya bisa memberikan masukan-masukan pencerahan-pencerahan cahaya kepada orang-orang yang kegelapan di diskotik itu ya Allah. Iya. Malah hebat itu yang mampu masuk ke sana untuk memberikan pencerahan atau cahaya. Nah yang baru-baru ya di luar aja gitu. Maksudnya jangan di dalam tempat-tempat yang kayak itu, di masjid kah, di musola kah dan lain sebagainya. Karena lingkungan itu kan mempengaruhi. Ya, kayak orang megang misi gitu kan ya. Yang kita ceritakan kemarin, mau mengislamkan non muslim gitu kan. Tapi kan nggak beres belum dengan dirinya. Akhirnya komunikasi, interaksi, lawas pekawan dan lain sebagainya. Ini seorang masuk kampungnya gitu kan. Ya, karena kada beres ya. Jadi lingkungan yang baik itu penting. Ya, kalau misinya itu baik, ya lingkungannya harus baik dulu supaya terlatih dulu. Nanti setelah terlatih ya bebas. Ya, bebas. Sebagaimana misalnya kayak kita gitu kan ya. Kalau sedang berproses untuk menjadi pribadi yang baik, itu penampilan harus diperhatikan. Ya, penampilan itu harus rapi, harus bersih, harus sesuai dengan waktu dan tempatnya, sesuai dengan keadaannya. Itu kalau bagi orang yang masih berproses. Tapi kalau orang yang sudah terbentuk dan citranya sudah citra yang positif gitu ya, dipandang orang sebagai orang yang positif, itu hendak kayak apa kan lagi pakaian tidak apa? Yang laki yang nih, berbahanu selawar colok, ya Allah, ingin sini, ya Allah, ya ingin sini kan, ingin sini nah, kulak misalnya mau unjul, baju singlet misalnya. Tapi kalau citranya sudah positif ya, itu tokoh di kampung itu tetap akan orang akan mandang bahwa itu tuh orang berpengaruh. Walaupun tadi bersalawat culuk. Nah, kita anak hanya berproses nih. Bersalawat culuk ya Allah di kampung berjalan itu pandangan orang akan merendahkan kita. Jadi kada salah orang kalau orang merendahkan kita, kitanya sendiri merendahkan diri kita dengan berpenampilan yang seperti itu.